Nomor 16. Laju konduksi kalor yang melalui dinding dapat diperbesar dengan cara 1. Memperbesar beda suhu permukaan dinding. 2. Memperluas permukaan dinding. 3. Memperkecil ketebalan dinding. 4. Mengecat dinding dengan warna hitam. Dari pernyataan di atas, manakah yang benar? A. 1, 2, dan 3. B. 1 dan 3. C. 2 dan 4. D. 4 saja. E. 1, 2, 3, dan 4. Soal ini menggunakan konsep perpindahan kalor. Laju perpindahan kalor secara konduksi dirumuskan sebagai berikut. Q per T sama dengan Ka delta T per L. Dari rumus tersebut, laju perpindahan kalor sebanding dengan koefisien konduktivitas benda, luas penampang benda, perbedaan suhu permukaan, dan berbanding terbalik dengan panjang atau ketebalan benda. Maka pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 17. Sebuah mesin Carnot bekerja pada suhu 800 Kelvin dan 450 Kelvin, serta membuang energi panas sebesar 1 kJ setiap siklusnya. Usaha setiap siklusnya adalah A. 2,05 kJ, B. 1,72 kJ, C. 1,43 kJ, D. 1 kJ, E. 0,78 kJ. Soal ini menggunakan konsep mesin Carnot. Pada mesin Carnot, kalor yang diserap adalah Q1 pada suhu tinggi T1. Dan kalor yang dibuang atau dikeluarkan adalah Q2 pada suhu rendah T2. Pada soal ini diketahui T1 sama dengan 800 Kelvin, T2 sama dengan 450 Kelvin, Q2 sama dengan 1 kJ. Ditanyakan W. Maka usaha yang dilakukan setiap siklus adalah W per Q2 sama dengan T1 min T2 per T2. W per 1 sama dengan 350 per 450. W sama dengan 0,78 kJ. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 18. Pada percobaan interferensi celah ganda dipakai cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer dan jarak antar celah 0,01 mm. Sudut deviasi untuk pita terang orde ke-12 adalah A. 60 derajat, B. 53 derajat, C. 45 derajat, D. 37 derajat, E. 30 derajat. Soal ini menggunakan konsep cahaya optik. Pada soal diketahui interferensi celah ganda dengan panjang gelombang lambda sama dengan 500 nanometer atau 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Jarak antar celah D sama dengan 0,01 mm atau 10 pangkat min 5 meter. Orde N sama dengan 12. Ditanyakan sudut deviasi θ. Soal ini dapat diselesaikan menggunakan rumus D sin θ sama dengan N kali lambda. 0,01 sin θ sama dengan 12 kali 500 kali 10 pangkat min 6. Sin θ sama dengan 3 per 5. Θ sama dengan arkes sin 3 per 5 sama dengan 37 derajat. Maka sudut deviasi yang terbentuk adalah 30 derajat. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 19. Cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer melewati sebuah celah yang lebarnya 0,01 mm. Jarak antar terang yang jatuh pada layar yang berjarak 50 cm dari celah adalah A. 0,5 cm, B. 1 cm, C. 1,25 cm, D. 2,5 cm, E. 3,75 cm.
Soal ini menggunakan konsep cahaya optik. Pada soal diketahui panjang gelombang lambda sama dengan 500 nanometer sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Lebar celah D sama dengan 0,01 mm sama dengan 10 pangkat min 5 meter. Jarak layar L sama dengan 50 cm sama dengan 0,5 meter. Terang ke terang orde N sama dengan 1. Ditanyakan jarak antar terang sebagai Y. Soal ini dapat diselesaikan menggunakan rumus dy per L sama dengan N kali lambda. 0,01 Y per 500 sama dengan 1 kali 500 kali 10 pangkat min 6. Y sama dengan 25 mm, Y sama dengan 2,5 cm. Jarak antar terang adalah 2,5 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 20. Sebuah teropong bumi dengan perbesaran 20 kali mempunyai lensa pembalik bertitik fokus 10 cm dan lensa okuler bertitik fokus 20 cm. Panjang teropong tersebut adalah A. 430 cm, B. 440 cm, C. 450 cm, D. 460 cm, E. 470 cm. Soal ini menggunakan konsep alat optik. Pada soal diketahui sebuah teropong bumi dengan perbesaran M sama dengan 20 kali. Fokus lensa pembalik FP sama dengan 10 cm. Fokus lensa okuler FOK sama dengan 20 cm. Ditanyakan panjang teropong sebagai D. Langkah pertama adalah menentukan besar fokus lensa objektif menggunakan rumus M sama dengan FOB per FOK. FOB sama dengan M kali FOK. FOB sama dengan 20 kali 20 sama dengan 400 cm. Maka panjang teropong menggunakan rumus D sama dengan FOB ditambah 4 FP ditambah FOK sama dengan 400 ditambah 4 kali 10 ditambah 20 sama dengan 460 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah D.